Mulai. Oke, hari ini kita membicarakan sebuah alat yang namanya Coral Finder. Coral Finder ini adalah alat yang kita pakai di dalam air untuk membantu kita mengidentifikasi genus-genus karang. Kenapa dia sangat membantu? Karena dia basisnya adalah life form, bentuk-bentuk pertumbuhan karang yang sering kita temukan di bawah laut. Nah, Coral Finder itu komponennya ada beberapa, ada buku Coral Finder sendiri, kemudian ada pengaitnya, itu, kemudian juga dia ada karet yang berfungsi untuk menjaga dia supaya dia tidak lepas-lepas kalau tidak dipakai, misalnya kita taruh di pergelangan, itu, kemudian ada pembesar. Ini untuk berguna untuk melihat ukuran koral yang sangat kecil. Dia ada dua pembesaran, yang 4 kali dan yang 8 kali. Nah, satu lagi alat yang dibutuhkan itu adalah alat ukur sentimeter, yang juga sebenarnya sudah ada di dalam Coral Finder sendiri. Jadi tanpa membawa ini juga dapat, tapi ini juga krusial untuk mengukur ukuran koralit. Itu. Nah, Coral Finder sendiri kalau misalnya kita gunakan bersamaan dengan pengaitnya, maka di dalam air dia buoyansinya akan netral, jadi relatif aman untuk dibawa ke dalam air dan jika kita lepas. Nah, Coral Finder sendiri dia juga kuat. Kenapa? Karena dia terbuat dari bahan yang tidak akan robek gitu. Jadi kalau kita ini dia tidak akan robek ya, itu mudah dibersihkan, ya dibersihkan dengan air tawar, tetapi memang kelemahannya satu, dia mudah tergores, jadi memang juga harus hati-hati agar tidak tergores. Di bagian belakangnya itu ada bagian yang putih, bisa dipakai untuk menulis gitu. Secara intinya bagaimana penggunaannya adalah karena yang kita ketemukan di dalam air itu adalah karang life formnya, entah dia bercabang misalnya atau dia bentuk masif, maka tahap pertama adalah tentukan dulu dia masuk dalam key group, istilahnya kalau mereka menyebutnya, kelompok yang mana, apakah bentuk kelompok yang bercabang ataukah juga bentuk yang meander gitu ya, ataukah dia masif dan seterusnya. Ini yang pertama kali dilihat gitu. Setelah ketemu misalnya dia bentuk life formnya adalah meander, maka tahap selanjutnya adalah melihat kepada ukuran koralitnya. Di sini ada ukurannya. Setelah lihat dapat ukurannya, baru masuk ke halaman selanjutnya. Kita ambil contoh misalnya dia koralitnya 5 sampai 10 mm, ada di halaman 8. 8 kita buka. Maka kita lihat mana dari karang yang kita jumpai itu menyerupai gambar yang mana dari sini gitu. Setelah ketemu, anggaplah dia menyerupai gambar paling atas, maka lihat ke ciri berikutnya, ke tingkat yang lebih detail gitu. Nah, di sini juga diberi bantuan untuk informasi koralitnya dalam kondisi mati gitu ya, sampai akhirnya kita memastikan bahwa memang genus yang kita lihat ini adalah benar genus ini. Nah, untuk latihan di darat, idealnya adalah kita latihan di dalam air, karena Coral Finder memang digunakan efektif di dalam air gitu. Nah, tapi kalau kita ingin latihan di darat, maka kita bisa menggunakan spesimen-spesimen karang yang kita punya. Nah, di Yayasan Teranggi sendiri kita punya banyak sekali spesimen dari bentuk yang cabang, bentuk yang masif gitu ya, seperti ini. Jadi ini bisa dipakai untuk latihan, misalnya mahasiswa atau dosen ingin latihan Coral Finder menggunakan spesimen-spesimen yang ada di Teranggi, itu silakan datang. Nah, satu lagi adalah seperti disebutkan, karena ini adalah sebuah alat yang untuk menjebatani yang kita temukan di laut ya dengan jenis yang sebenarnya atau genus sebenarnya, maka tetap acuannya adalah buku ini, buku Coral of the World ya, yang dituliskan oleh Veron. Jadi Coral Finder itu menginformasikan sekitar 60-an genus di Indo-Pasifik gitu. Nah,
jika kita ingin tahu jenisnya apa, maka mengaculah ke sini. Di dalam buku Color Finder sendiri juga disebutkan, misalnya kembali ke halaman ini, misalnya untuk Leptoria, di sini ada tulis kode ya, COTW, itu artinya adalah silakan lihat Color Finder volume sekian, halaman sekian. Gitu. Jadi jika lagi kita ingin mengetahui jenis dari genus yang kita dapat, mengaculah ke sini. Demikian informasinya.